Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk ujian kompleks saya. Perkenalkan, nama saya Musdianto, akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Ekstension PDO PHP untuk Perancangan Sistem pada UD Dwi Putra, Pasaman Barat, dengan tujuan memperluas pendistribusian bibit sawit unggul. Latar belakang: UD Dwi Putra adalah sebuah perusahaan dengan bisnis yang bergerak di bidang pendistribusian bibit kelapa sawit dengan teknik pemasaran menggunakan media sosial yang ada. Oleh sebab itu, UD Dwi Putra mempunyai permasalahan bagaimana cara untuk memperluas promosi dan pemasaran bibit kelapa sawit agar dikenal oleh masyarakat. Rumusan masalah: bagaimana merancang dan membangun sistem informasi menggunakan ekstension PHP Data Object atau PDO agar dapat diimplementasikan sehingga memudahkan dalam melakukan pemesanan, pemasaran, dan pendistribusian serta mendukung transaksi bisnis pada UD Dwi Putra. Apakah dengan terbentuknya sistem berbasis web dapat meningkatkan pendistribusian di daerah Pasaman Barat? Apakah dengan adanya sistem ini dapat berperan baik dalam berkembangnya perusahaan untuk mengatasi permasalahan dan mempermudah mencapai tujuan? Batasan masalah: dari rumusan masalah yang diuraikan, untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas, maka penulis membatasi masalah, yaitu hanya membahas tentang perancangan sistem informasi pendistribusian pada UD Dwi Putra Pasaman Barat. Tujuan penelitian: 1. Untuk dapat memberikan kemudahan pada perusahaan ini dalam melakukan pendistribusian bibit kelapa sawit sehingga mempermudah dalam pemasaran. 2. Untuk dapat menyediakan suatu sistem baru yang dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada sistem lama pada UD Dwi Putra. 3. Mengoptimalkan penggunaan komputer dalam menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Manfaat penelitian: 1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan menerapkan yang telah didapat selama ini agar dapat diimplementasikan. 2. Merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan tingkat sarjana strata 1 pada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Ini adalah landasan teori hasil penelitian saya. Metodologi penelitian: 1. Penelitian pendahuluan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. Jadwal penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, analisis data, analisis proses, analisa sistem, penerapan model, perancangan interface, implementasi, pengujian aplikasi, pengujian interface. Kerangka penelitian: yang pertama pendahuluan, dan selanjutnya pengumpulan data, lalu saya menganalisa, dan selanjutnya perancangan. Setelah melakukan perancangan, implementasi sistem, dan selanjutnya pengujian sistem. Analisa dan perancangan. Analisa sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan atau sistem lama. UML digunakan untuk menentukan cara kerja program dalam pengembangan sistem pendistribusian bibit sawit unggul berbasis web. Use case diagram:
Di sini ada 3 aktor, yaitu admin, pengunjung, dan member. Member melakukan cara pembelian tentang kami, registrasi, beranda. Selanjutnya, pengunjung melakukan registrasi dan menjadi member. Setelah menjadi member, barulah bisa melakukan pembelian. Admin mengelola master, informasi, ubah paspor, home, laporan harian, laporan tahunan, laporan bulanan. Selanjutnya kelas diagram. Di dalam kelas diagram ada beberapa tabel, yaitu tabel admin, tabel konfirmasi, tabel kategori, tabel produk, tabel informasi, tabel ongkir, tabel provinsi, tabel kabupaten kota, tabel member, tabel keranjang, tabel transaksi detail. Selanjutnya activity diagram. Di dalam activity diagram ada beberapa activity diagram, yaitu activity diagram admin, activity diagram user member, activity diagram pengunjung. Kemudian sequence diagram login admin. Di sini admin memasukkan username dan password, lalu divalidasi jika salah langsung kembali ke login. Jika benar, admin langsung masuk ke sistem. Sequence diagram login member. Di sini member memasukkan username dan password. Setelah divalidasi, jika benar, maka langsung masuk ke sistem, dan jika salah, kembali ke login. Implementasi dan pengujian. Di sini saya memakai SAMPP sebagai web server, dan inilah hasil demo di dalam aplikasi saya. Demikianlah hasil presentasi dari karya ilmiah saya. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas salah dan janggalnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.